Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ustazah doakan semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tematik. Tema 4, keluargaku. Subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah sebagai berikut. Pada muatan PKN KD 3.3, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Pada KD 4.3, siswa dapat menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Pada muatan matematika KD 3.8, siswa dapat mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Berkumpul bersama keluarga. Hari ini, semua keluarga besar Salman berkumpul di rumah kakek dan nenek. Ada Paman Irfan dan Bibi Mutia. Ada juga Atar dan Mafaza. Mereka berkumpul dengan gembira. Lihatlah keluarga besar Salman. Mereka memiliki ciri fisik yang berbeda. Mereka memiliki tinggi badan berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang keberagaman. Siapa yang tahu tentang keberagaman? Keberagaman itu adalah semua perbedaan yang ada pada diri kita dan orang lain. Lalu, apa saja sih perbedaan itu? Perbedaan itu contohnya yaitu perbedaan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Perbedaan ciri fisik yaitu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit hitam, berkulit putih. Kemudian perbedaan sifat, ada yang ramah, sopan, mudah bergaul, pendiam, sabar. Dan kemudian ada perbedaan nama panggilan. Ada yang memanggil mama, ibu, bunda, abi, ayah, dan sebagainya. Contoh keberagaman di sekitar kita yaitu perbedaan nama panggilan keluarga sesuai asal daerah. Salman memanggil paman dan bibi sesuai dengan asal daerahnya. Setiap daerah memiliki nama panggilan yang berbeda untuk memanggil paman dan bibi. Di Jawa Barat, paman dipanggil mamang atau uak, sedangkan bibi dipanggil bibi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, paman dipanggil Pak Le atau Pak D, sedangkan bibi dipanggil Bule atau Bude. Di Sumatera Utara, paman dipanggil Tulang, sedangkan bibi dipanggil Inang Baju. Nah, bagaimana denganmu? Apa panggilanmu kepada paman dan panggilanmu kepada bibi? Silahkan tanyakan ke ayah bundanya ya. Semua perbedaan yang ada sebaiknya tidak boleh membuat kita saling bertengkar dan bermusuhan. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Meskipun memiliki perbedaan, kita harus tetap rukun dengan keluarga. Kerukunan dapat tercipta jika kita melakukan kegiatan bersama.
Contoh kegiatan bersama keluarga, misalnya makan bersama, piknik bersama, menonton bersama, dan menjenguk kerabat yang sakit. Menjenguk orang sakit juga termasuk silaturahmi. Dengan menjenguk orang sakit, kita dapat memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Dalam menjenguk kerabat yang sakit, ada caranya, ada adab bertamu yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang kedua, bersalaman. Yang ketiga, menyampaikan maksud kedatangan. Yang keempat, sopan santun dalam sikap. Dan yang kelima, berpamitan jika hendak pulang. Selain adab bertamu, ada juga cara menghormati tamu. Yang pertama, membukakan pintu. Kemudian yang kedua, mempersilahkan masuk dan duduk. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang sopan. Dan yang keempat, melayani tamu, misalnya membuatkan minum dan memberikan makan dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya yaitu pengalaman beribadah bersama keluarga. Nah, Ananda Solihah, coba kalian ingat-ingat kira-kira kapan terakhir kalian beribadah bersama keluarga. Nah, di sini ada contoh keluarga Salman. Mereka beribadah bersama pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kaum muslimin sangat senang bisa sholat berjamaah di masjid. Mereka berkumpul merayakan Idul Fitri bersama. Setelah sholat, mereka berkumpul di rumah kakek. Mereka membentuk barisan, lalu mereka bersalaman untuk saling memaafkan. Nah, karena kita adalah umat Islam, banyak sekali contoh kegiatan beribadah bersama keluarga ya yang bisa kita lakukan, yaitu contohnya misalnya sholat berjamaah, mengaji bersama, berpuasa ya, berbuka puasa bersama, sholat Idul Fitri bersama, dan masih banyak lagi ya contoh lainnya, yaitu pengalaman ketika beribadah bersama keluarga. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah berlatih mengukur panjang dengan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan anggota tubuh seperti jengkal, depa, hasta, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang selain menggunakan anggota tubuh, kita juga dapat menggunakan benda-benda di sekitar kita. Contohnya peniti, batang korek api, penjepit kertas, dan masih banyak benda lainnya. Sekarang Ustazah punya cerita. Yuk kita simak ya cerita berikut ini. Libur sekolah telah tiba. Atar berkunjung ke rumah kakek di desa. Kakek mengajak Atar berkeliling kebun miliknya. Di kebun, Atar melihat berbagai macam benda. Atar mengukur benda-benda yang ada di sekitar kebun. Atar mengukurnya menggunakan alat ukur tidak baku. Mengukur panjang dengan alat ukur tidak baku. Nah, kali ini Atar ingin mengukur benda-benda yang ada di sekitar kebun kakek menggunakan alat ukur tidak baku. Yuk kita bantu Atar untuk mengukur panjang beberapa benda berikut ini. Yang pertama yaitu ada daun. Nah, panjang daun jika dihitung menggunakan peniti, maka penitinya ada 1, 2, 3, 4. Maka panjang daun sama dengan 4 peniti. Kemudian ada daun yang berbeda. Nah, ini tadi daunnya berwarna hijau, ini daunnya berwarna kuning keemasan. Kita hitung panjang daunnya menggunakan jarum pentul. Nah, jika kita ukur panjangnya menggunakan jarum pentul, maka jarum pentulnya ada 1,
2, 3, 4, 5. Ya, maka panjang daunnya sama dengan 5 jarum pentul. Kemudian ada Atar juga mengukur panjang ranting. Atar mengukur panjang rantingnya menggunakan paku. Yuk kita hitung berapa banyak paku yang dibutuhkan untuk mengukur panjang ranting. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paku. Nah, mudah ya nak, mengukur panjang menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak silahkan berlatih kembali supaya lebih lancar dalam menghitung, mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Keluarga besar kita berasal dari berbagai daerah. Kita memanggil sesuai dengan asal daerahnya. Meskipun berbeda, kita harus saling menghormati dan menyayangi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, untuk tugas kali ini yaitu PKN KD 3.3, silahkan kalian mengerjakan latihan soal di halaman 107 dan menuliskan adab bertamu seperti yang sudah Ustazah jelaskan di video pembelajaran tadi. Mudah bukan? Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.